Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Santi Marianti selaku tutor mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Kenalkan, nama saya Elvira Yunarcia Putri dari Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu FOMO finansial. Kebiasaan ikut tren yang diam-diam menguras uang mahasiswa. Fenomena yang akan dibahas ini sering kita alami di kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan kita di masa depan. Melalui pembahasan kali ini, saya berharap teman-teman semua dapat memahami apa itu FOMO finansial, dampak terhadap keuangan mahasiswa, serta cara mengelola uang dengan bijak tanpa harus selalu mengikuti tren. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin bertanya dulu nih, apakah di sini ada yang pernah membeli sesuatu yang viral di media sosial, seperti outfit, skincare, atau bahkan gadget keluaran terbaru karena terbawa oleh tren? Kalau pernah, tenang aja, kita nggak sendirian kok. Sebagai mahasiswa yang hidup di era media sosial, tentu kita sering melihat banyak postingan orang-orang yang memakai outfit kekinian, berburu spot foto di kafe estetik, pergi ke konser, atau bahkan mencoba berbagai hal-hal viral lainnya. Nah, mungkin awalnya hanya melihat review sekilas di TikTok, lalu tanpa sadar muncul perasaan, kalau aku nggak coba, nanti aku ketinggalan tren nggak ya? Akhirnya kita jadi terdorong ingin membeli tanpa ada perencanaan sebelumnya. Nah, perasaan itulah yang disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Lalu, FOMO finansial itu apa ya? Sederhananya, FOMO finansial adalah kondisi ketika seseorang takut ketinggalan tren sehingga terdorong mengeluarkan uang untuk mengikuti hal-hal yang sedang populer, meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat membuat uang bulanan cepat habis, sulit menabung, dan menimbulkan penyesalan setelah berbelanja. Nah, seringkali masalahnya bukan pada jumlah uang yang dimiliki, melainkan pada cara mengelolanya. Menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Indeks Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola keuangan. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak agar tidak terjerat dalam FOMO finansial. Lalu, apakah kita tidak boleh mengikuti tren? Tentu saja boleh, namun kita perlu mengetahui batasannya. Ada beberapa cara sederhana untuk menghindari FOMO finansial. Yang pertama, sebelum membeli sesuatu, bedakan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, buat batasan pengeluaran bulanan agar keuangan tetap terkendali. Yang ketiga, kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Dan yang terakhir, mulailah belajar mengelola uang sejak sekarang. Sebab kebiasaan finansial yang baik terbentuk dari keputusan-keputusan kecil yang biasa kita ambil setiap hari. Nah, teman-teman sekalian, pada akhirnya mengikuti tren bukanlah sesuatu yang salah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita kehilangan kendali dalam mengorbankan kondisi keuangan hanya karena takut ketinggalan zaman. Jangan sampai kita sibuk mengikuti tren di media sosial, tetapi diam-diam justru kesulitan untuk mengatur keuangan sendiri. Ingat, menjadi mahasiswa yang bijak bukan berarti harus pelit atau tidak menikmati hidup, tetapi tentang bagaimana kita mampu mengatur prioritas, mengenali kebutuhan, dan tidak mudah terpengaruh oleh tren sesaat. Karena sesungguhnya keputusan finansial kecil yang kita buat hari ini akan sangat mempengaruhi kondisi kita di masa depan. Jadi mulai sekarang, mari kita pelajari bahwa tidak semua tren harus diikuti dan tidak semua keinginan harus dibeli. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.